Siapa yang tidak kenal dengan Soeharto? Presiden Republik Indonesia kedua ini terkenal dengan julukan Bapak Pembangunan. Bagaimana tidak? Dia menjabat sudah selama 32 tahun di Republik ini. Salah satu program beliau yang masih saya ingat hingga sekarang adalah membangun 1000 masjid di seluruh Indonesia. Tapi apakah Sobat Mekanik tahu tentang bagaimana jalan hidup Jenderal Bintang 5 ini? Mari kita ulas bersama. Soeharto lahir dari keluarga petani dengan nama ayah Kertosudiro dan ibu bernama Sukira. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di Bantul, Yogyakarta. Di tahun itu pun bahkan Sumpah Pemuda belum dikumandangkan. Mendiang mantan Presiden Soeharto sudah akrab dengan dunia militer. Dia pertama kali masuk ke dalam sekolah militer pada tahun 1 Juni 1940, tepatnya 5 tahun sebelum kemerdekaan. Namun, sebelum Indonesia merdeka, dia tidak berstatus sebagai seorang TNI, meskipun dia telah lulus dari sekolah militer. TNI sendiri lahir setelah kemerdekaan tahun 1945. Sebelum itu, karir militer Soeharto ada berpangkat sersan tentara KNIL, semacam angkatan bersenjata di zaman Hindia Belanda. Lalu, setelah Belanda menyerah dan Indonesia dijajah oleh Jepang, Soeharto pindah ke kesatuan militer. Namun bukan tentara, yaitu polisi atau Keibuho. Dan setelah itu, pindah kembali menjadi anggota PETA atau pembela tanah air, sama dengan prajurit Ahmad Yani atau yang akrab disebut Jenderal Ahmad Yani sekarang. Dan pangkatnya berubah menjadi seorang mayor. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945 diikuti dengan menyerahnya Jepang terhadap sekutu, Soeharto langsung berinisiatif bergabung dengan TKR, alias Tentara Keamanan Rakyat, semacam pasukan militer atau angkatan bersenjata yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Karena Soeharto sudah mempunyai dasar tentang ilmu militer, TKR menjadi lebih berkembang dan akhirnya berubah nama menjadi TNI seperti yang kita kenal sekarang. Mantan Presiden Soeharto banyak sekali melakukan tugas dalam peperangan maupun penumpasan, pemberontakan pasca kemerdekaan. Meskipun di zaman itu Indonesia sudah merdeka, namun kondisi negara masih belum stabil. Perang yang pernah dihadapi Pak Soeharto adalah seperti ketika dia memimpin Brigade Mataram dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi. Siapa itu Andi Aziz? Andi Aziz adalah mantan perwira KNIL. Dia berusaha untuk mempertahankan negara Indonesia Timur pada waktu itu sekitar tahun 1950. Indonesia masih dalam bentuk RIS alias Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Di sini, Andi Aziz juga bergabung dengan APIRS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dan beliau bermarkas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 5 Agustus 1950, pasukan Andi Aziz mengepung markas staf Brigade 10 Garuda Mataram di Makassar. Namun TNI dan pasukannya yang dipimpin oleh Soeharto berhasil memukul mundur pasukan dari Andi Aziz. Letkol Soeharto juga ikut berperan andil dalam perang menghadapi agresi militer kedua. Perang tersebut terjadi pada tanggal 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Inisiatif itu muncul dari Sultan Hamengkubuwono IX yang disampaikan ke Jenderal Besar Sudirman. Bersama Jenderal Sudirman, Letkol Soeharto berhasil menduduki kota selama 6 jam. Hal tersebut menjadi bukti pada KMB bahwa Republik Indonesia masih ada dengan melakukan peperangan. Namun, segala prestasi Soeharto terhadap negeri ini tercoreng dengan beberapa hal yang beliau lakukan. Bahkan, beliau dipecat sebagai Pangdam Diponegoro oleh Jenderal Besar A.H. Nasution karena menggunakan institusi militernya untuk mengumpulkan uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Akhirnya, Soeharto dipindahkan ke Seskuad di Bandung. Di sekolahnya, Soeharto di Seskuad Bandung tak lepas dari Jenderal Gatot Subroto. Mungkin tanpa andil dan bantuan beliau, Letkol Soeharto mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat, bahkan bisa-bisa dicopot tanpa hormat. Namun, lagi-lagi karir beliau tambah moncer ketika dipromosikan menjadi Brigjen pada tahun 1960, ketika seniornya Jenderal Sutoyo menjadi salah satu korban G30 SPKI. Ngomong-ngomong tentang PKI, Soeharto kala itu menjadi salah satunya perwira TNI yang berkuasa setelah PKI menumpas 7 jenderal yang dibunuh dan dikubur di lubang buaya. Soeharto getol melawan PKI dan sampai hampir perang dengan Angkatan Udara di Halim kala itu. Soeharto yang menjabat sebagai Pangkostrat kala itu mengevakuasi banyak jenderal di lubang buaya dibantu oleh KKU. Aksi PKI tersebut diketahui Soeharto diawali oleh Jenderal A.H. Nasution yang datang ke markas Kostrat dan lapor terhadap Soeharto tentang tragedi tersebut. Dan setelah kejadian itu, karir Soeharto melejit sampai menjadi presiden dan menjadikan organisasi PKI terlarang di Indonesia. Apapun yang terjadi pada Soeharto di masa lampau, baik aib dan dosa yang pernah dilakukan maupun segala prestasi yang dia lakukan terhadap negara ini, tetap dia dikenang sebagai pahlawan negara dan ditulis dalam sejarah tinta emas Republik ini.
Terima kasih atas jasamu, semoga dosamu diampuni dan pahalamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.